Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Sonia Ferianti Damanik dengan NPM 200110005 dari Prodi Pendidikan Biologi di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Video kali ini ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum fisiologi hewan. Dan video pembelajaran saya kali ini membahas mengenai katak hijau. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan membahas mengenai urutan taksonomi katak hijau dengan Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Amphibia, ordo Anura, famili Ranidae, genus Rana, spesies Rana cancrifora. Lalu kita akan membahas mengenai sistem perkembangbiakan. Katak melakukan reproduksi melalui fertilisasi eksternal atau pembuahan di luar tubuh betina. Ketika musim kawin tiba, katak jantan akan menempel pada tubuh katak betina, tepatnya di atas punggung dan menekan perut katak betina. Posisi katak ini dinamakan dengan amplexus. Posisi tersebut dapat berlangsung dalam beberapa jam, bahkan sampai berhari-hari lamanya. Proses amplexus ini dapat memungkinkan katak betina untuk mengeluarkan ovumnya, dan begitu juga dengan katak jantan yang mengeluarkan spermanya dalam jumlah yang banyak. Sel telur dan sperma yang sudah bersatu akan melebur dan kemudian akan membentuk zigot dan berkembang menjadi embrio. Embrio yang terbentuk tersebut akan dilindungi oleh lapisan cairan kental sehingga kelompok telur berbentuk gumpalan telur. Lalu embrio akan berkembang menjadi berudu dan selanjutnya berudu akan mengalami yang namanya diferensiasi bentuk untuk menjadi katak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proses metamorfosis pada katak. Proses metamorfosis pada katak yang diawali dengan telur, lalu ke berudu, kemudian menjadi berudu berkaki, kemudian menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Sistem peredaran darah. Hewan amfibi seperti katak memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup adalah adanya peredaran darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Sedangkan sistem peredaran darah ganda ialah darah melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali perputarannya. Alat peredaran darah katak terdiri atas jantung, dan jantung katak terletak di dalam rongga dada yang terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium kiri dan kanan, dan 1 bilik ventrikel. Dengan demikian, bilik jantung katak tidak memiliki sekat. Terdapat 2 aorta, yaitu aorta kiri dan aorta kanan. Peredaran darah katak tertutup karena beredar dalam pembuluh darah. Sistem pencernaan pada katak atau amfibi dimulai dari rongga mulut. Kemudian makanan akan masuk melalui kerongkongan atau disebut sebagai esofagus. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung yang disebut sebagai ventriculus. Setelah dari lambung, makanan akan masuk ke usus halus atau intestinum tenue, lalu ke usus besar atau intestinum crassum, dan akan berakhir di kloaka. Sistem ekskresi. Ginjal amfibi berfungsi untuk mengeluarkan air yang berlebih. Misalnya pada kulit katak permeabel terhadap air, maka pada saat ia berada di air, banyak air masuk ke tubuh katak secara osmosis. Pada saat ia berada di darat harus melakukan konservasi air dan tidak membuangnya. Katak menyesuaikan diri terhadap kandungan air sesuai dengan lingkungannya dengan cara mengatur laju filtrasi yang dilakukan oleh glomerulus. Sistem portal renal berfungsi untuk membuang bahan-bahan yang diserap kembali oleh tubuh selama masa aliran darah melalui glomerulus dibatasi. Katak juga menggunakan kantung kemih untuk konservasi air. Apabila sedang berada di air, kantung kemih terisi urin yang encer. Pada saat berada di darat, maka diserap kembali ke dalam darah menggantikan air yang hilang melalui evaporasi kulit. Hormon yang mengendalikan adalah hormon yang sama dengan ADH. Sistem kerangka pada amfibi dibangun oleh kerangka dalam yang disebut sebagai endoskeleton yang tersusun atas tulang-tulang. Terdapat 2 skeleton yang menyusun sistem kerangka, yaitu skeleton aksial dan skeleton apendikular.
Skeleton aksial tersusun atas tempurung kepala, vertebrae atau ruas-ruas belakang dan tulang dada. Skeleton apendikular tersusun atas ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Tempurung kepala tersusun atas beberapa tulang yaitu kranium, beberapa kapsul sensoris atau kapsul hidung, kapsul pendengar, kapsul besar untuk mata, dan tulang-tulang rahang. Pada katak terdapat 9 ruas tulang belakang dan terdapat 1 tulang dada. Ekstremitas anterior atau lengan dan ekstremitas posterior atau tungkai tersusun atas tulang-tulang yang hampir sama. Sistem pernapasan amfibi, misalnya pada katak, oksigen berdifusi lewat selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru, kecuali pada fase beruduk karena bernapas menggunakan insang karena hidupnya di air. Selaput rongga mulut dapat berfungsi sebagai alat pernapasan karena tipis dan banyak kapiler yang bermuara di tempat itu. Pada saat terjadi gerakan rongga mulut dan faring, lubang hidung terbuka dan glotis tertutup, sehingga udara berada di rongga mulut dan berdifusi melalui selaput rongga mulut yang tipis. Selain bernapas dengan selaput rongga mulut, katak bernapas juga dengan kulit. Ini dimungkinkan karena kulitnya selalu dalam keadaan basah dan mengandung banyak kapiler sehingga gas pernapasan mudah berdifusi. Katak merupakan hewan amfibi yang dapat hidup di 2 alam, yaitu hidup di darat dan juga di air. Demikianlah video pembelajaran saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan sampai jumpa di video pembelajaran saya selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.